Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, kembali lagi di channel Thoriq Al-Haya. Semoga sahabat Al-Haya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk seluruh jemaah haji tahun ini diberikan kelancaran dalam beribadah, kesehatan dan keselamatan sampai tiba di tanah air kembali. Amin. Menyambung video sebelumnya, di video kali ini Thoriq Al-Haya akan menjelaskan tata cara ibadah haji sesuai syariat. Sebelum mempelajari tentang tata cara pelaksanaan haji sesuai syariat, umat muslim harus tahu terlebih dahulu tentang jenis-jenis haji. Berikut penjelasan rincinya. Haji Ifrad. Jenis haji yang pertama adalah haji Ifrad, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan di awal, kemudian dilanjutkan dengan umroh. Jadi jemaah diharuskan menyelesaikan haji terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh melaksanakan tata cara ibadah umroh. Haji Qiran. Jenis yang kedua yaitu Haji Qiran, di mana ibadah haji dan ibadah umroh digabung menjadi satu atau dilakukan secara bersamaan. Haji jenis ini dilakukan di bulan-bulan haji seperti Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tapi perlu diketahui, seorang muslim yang melaksanakan Haji Qiran nantinya harus membayar denda atau dam. Caranya dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh sapi maupun unta. Haji Tamatu. Jenis haji yang terakhir adalah Haji Tamatu, yaitu jamaah yang melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji. Setelah menyelesaikan ibadah umroh, maka jemaah akan harus melakukan tahalul dan dilanjutkan dengan berihram untuk haji. Bagi jemaah yang melaksanakan Haji Tamatu, maka juga diwajibkan untuk membayar dam. Caranya dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh sapi maupun unta. Sebagai umat muslim, Anda harus mengingat ketiga jenis haji di atas, karena hal ini nantinya akan berkaitan sangat erat dengan urutan tata cara pelaksanaan haji. Setiap jenis haji memiliki tata cara yang sedikit berbeda antara satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke uraian singkat mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai akhir. Mikot. Banyak orang yang sering mengatakan diawali dengan mikot, sehingga seakan-akan mikot memiliki makna kata kerja. Padahal pengertian mikot yaitu batas. Mikot dibagi dua, yaitu mikot zamani yang artinya batas waktu, dan mikot makani yaitu batas tempat. Mikot zamani atau batas waktu berhaji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sementara itu untuk mikot makani atau batas tempatnya tergantung dari kedatangan jemaah haji. Untuk jemaah haji asal Indonesia biasanya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sedangkan gelombang kedua mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Jadi mikot makani atau batas tempatnya juga pasti berbeda. Lalu untuk apa mikot makani atau batas tempat yang dimaksud? Yaitu batas tempat untuk menunaikan ihram. Kata ihram tidak terikat pada pakaian saja. Secara etimologi, ihram artinya melarang atau menahan. Sedangkan secara syar'i, pengertian ihram adalah niat pelaksanaan rangkaian ibadah haji yang ditandai dengan beberapa amalan haji, yakni mandi sunnah, wudhu, menggunakan pakaian ihram, menunaikan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, dan berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ditunaikan pada 9 Dzulhijjah hingga matahari terbit pada 10 Dzulhijjah atau ketika hari raya Idul Adha. Selama melakukan wukuf, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Selain itu, juga terdapat sejumlah amalan yang dapat dikerjakan. Di antaranya, mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qashar takdim, mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak qashar takdim.
Menginap di Musdalifah. Seusai melakukan wukuf di Arafah, maka jemaah haji akan melakukan perjalanan dari Arafah menuju Mina. Namun, jemaah haji akan singgah sebentar di Musdalifah untuk mabit atau bermalam atau beristirahat hingga terbit fajar. Amalan yang dapat dilakukan saat mabit di Musdalifah yaitu membaca talbiyah, berzikir, beristighfar dan berdoa, dan membaca Al-Quran. Selain itu, jemaah haji juga disunahkan untuk mengambil kerikil untuk lempar jumroh di Musdalifah. Lempar jumroh. Selanjutnya, jemaah haji akan melakukan lempar jumroh Aqobah setelah matahari mulai menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilemparkan ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Aqobah di Mina. Seusai melakukan lempar jumroh, maka jemaah haji dapat menyembelih hewan kurban. Tahallul. Tahallul merupakan bentuk pelepasan diri dari ihram haji setelah selesai menunaikan sejumlah amalan selama haji. Tahallul terbagi menjadi dua. Pertama, dilakukan seusai melempar jumroh Aqobah dengan cara mencukur sekurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, jemaah haji akan melakukan tawaf ifadah dan dapat langsung ke Mekah untuk melakukan sejumlah amalan, yakni melewati pintu Babu Salam ketika masuk ke Masjidil Haram, membaca talbiyah ketika mengerjakan tawaf ifadah, mencium Hajar Aswad setelah tawaf, mengerjakan sholat sunnah di dekat makom Nabi Ibrahim, berdoa di Multazam, dan mengerjakan sholat sunnah di Hijr Ismail. Mengerjakan sa'i. Rukun haji ini dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Setiap perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali perjalanan. Maka dari itu, rangkaian sa'i berakhir di Bukit Marwah. Pelaksanaan sa'i berhukum sunnah bagi jemaah yang suci dari hadas kecil dan besar. Namun, ibadah sa'i tetap dianggap sah apabila jemaah tidak suci. Selanjutnya, setelah mengerjakan sa'i, maka akan dilakukan tahallul kedua. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mencukur rambut hingga gundul, atau sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Adapun untuk perempuan, tahallul dilakukan dengan memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai berukuran sepanjang jari. Menginap di Mina. Jemaah haji akan kembali menuju Mina untuk mabit. Mabit ini dilakukan di hari tasyrik, tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada hari tasyrik, maka jemaah haji akan melempar 3 jumroh yang masing-masing terdiri dari 7 kali. Ketiga jumroh tersebut adalah jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Setelah itu, jemaah haji dapat kembali menuju Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. Tawaf wada'. Rangkaian ibadah haji akan ditutup dengan tawaf wada' sebelum jemaah haji kembali ke kampung halaman atau menuju ke Madinah untuk ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dikutip dari beberapa sumber. Jika video ini bermanfaat, mohon keikhlasan hati sahabat Al-Haya untuk membagikan link video ini ke keluarga dan kerabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.